seperti itu. Nah, terkait sanksinya itu umumnya diatur di dalam perwal atau perkap atau pergub seperti itu. Ini pertanyaan terakhir nih Bang. Oke, apa itu? Last question dari Burhanu Ali. Burhan Ali. Iya, Burhan Ali dari Instagram. Apakah ada satu kasus terpidana yang bisa bebas dari dakwaan begitu Bang? Oh, kebetulan saya 10 tahun ini perkara yang saya tangani mungkin bisa lebih dari 1000 ya, 1000 ya. Luar biasa. 1000 perkara ini tidak hanya pidana sih, betul. perdata pemerintahan gitu kan ya. Lebih banyak memang pidana seperti itu. Sejarah selama 10 tahun kita berperkara di persidangan ya, di dalam proses penyidikan dan penyelidikan ini kebetulan kita juga banyak membebaskan tersangka atau terdakwa di muka persidangan atau di proses penyidikan seperti itu. Karena apa? Karena ada 2 syarat orang bisa dilakukan penangkapan atau penahanan. Di awal saya sampaikan tadi, ini pertanyaan saya kira cukup connect lah dengan pertanyaan awal. Yang pertama itu orang bisa ditangkap atau ditahan dia karena melakukan pelanggaran yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun ya. Silakan teman-teman baca di dalam pasal 21 KUHP. Di situ yang ancamannya di atas 5 tahun itu wajib dilakukan proses penahanan. Seperti itu. Yang kedua ya, ditakutkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan melakukan perbuatan yang dituduhkannya kembali seperti itu. Nah, proses penahanan dan penangkapan tersebut adalah kewenangan dari pihak penyidik ya, penuntut dan juga lembaga peradilan. Seperti itu. Namun, ketika seseorang yang disangka telah mengalami fase-fase yang saya sebutkan tadi itu, diproses, ditahan, disidang, belum tentu dia diputus bersalah seperti itu. Karena di awal saya nyatakan bahwa orang yang disangka melakukan tindak pidana itu kita sebagai warga negara wajib menyatakan dia tidak bersalah. Karena yang berhak menyatakan bahwa dia bersalah itu adalah lembaga peradilan, yakni pengadilan negeri lah. Karena ini termasuk dalam kategori tindak pidana seperti itu karena ada asas yang sangat familiar di kita adalah asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah tadi itu. Gitu kan ya. Artinya apa? Jangan putus harapan kita sebagai warga negara yang tersangkut persoalan hukum dalam rangka mencari keadilan seperti itu. Tersangka, terdakwa di dalam proses melaksanakan penegakan hukum memiliki hak. Salah satunya adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum. Dari siapa? Dari advokat. Seperti itu. Pasal 56 KUHP dinyatakan bahwa barang siapa orang yang disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih wajib didampingi oleh penasihat hukum. Apabila tidak mampu maka pejabat terkait dalam tahap proses pemeriksaan itu wajib menyediakan secara cuma-cuma seperti itu. Apa tujuan mereka berhak untuk mendapatkan penasihat hukum? Tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi hak-hak dia sebagai warga negara yang tersangkut persoalan hukum. Apa haknya? Adalah yang pertama, hak untuk memberikan keterangan secara bebas seperti itu. Keterangan secara bebas ini adalah media penyidik dalam rangka mencari alat bukti seperti itu. Karena status seseorang dari saksi berubah menjadi tersangka ya atau terlapor berubah menjadi tersangka, ini harus masuk kualifikasi penyidik harus menemukan 2 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 183, 184 lah seperti itu. 183 itu terkait bahwa hakim dalam memutus sebuah perkara harus menemukan 2 alat bukti yang sah dan disertai keyakinan. 184 dinyatakan bahwa alat bukti itu 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu kan ya. Jadi 2 alat bukti itu yang harus ngambil dari 5 alat bukti yang telah disediakan oleh KUHP. Seperti itu. Ketika alat bukti versi penyidik telah ditemukan, maka penyidik pun memiliki hak untuk menetapkan status orang menjadi tersangka, lalu dilimpahkan ke kejaksaan, dari kejaksaan dilakukan proses penuntutan. Nah, 2 alat bukti yang didapatkan oleh penyidik dan kejaksaan tadi itu sebagai penuntut akan diuji kembali di proses persidangan seperti itu. Apakah sah atau tidak, apakah benar atau tidak 2 alat bukti yang sah itu ditemukan oleh penyidik dan bisa dipakai oleh hakim dalam rangka memvonis terdakwa dinyatakan bersalah. Ini ada pengujian seperti itu. Kebetulan sebulan yang lalu ya, saya berhasil membebaskan pelaku tindak pidana penadahan 480 ya. Beliau ini kebetulan dituduh terlibat
membantu mengangkut barang hasil kejahatan berupa kabel PLN yang dicuri gitu kan ya. Dalam proses penyidikan, penyidik menyatakan menemukan 2 alat bukti dan ternyata di dalam uji di persidangan 2 alat bukti itu tidak ditemukan. Seperti itu. Sehingga rujukannya adalah pasal 183 184 hakim menyatakan belum bisa menemukan 2 alat bukti yang disediakan oleh jaksa penuntut umum berasal dari penyidik kepolisian. Oleh karenanya, atas dasar itu klien kami dinyatakan bebas dari segala tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum. Sehingga sekarang berdasarkan undang-undang kejaksaan, ketika ada vonis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bebas murni, ya upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Nah sekarang perkara sedang kasasi di Mahkamah Agung. Ya kalau saya sih optimis lah. Dan kita memang tidak bersalah gitu kan ya. Dan di proses di Mahkamah Agung ya optimis lah bakal sama lah putusannya seperti itu. Jadi seperti itu ya, bisa bebas apabila 2 alat bukti setelah diuji di persidangan ternyata tidak ditemukan oleh hakim, ya hakim tidak bisa memvonis terdakwa bersalah. Berarti oleh karenanya atas nama hukum wajib dibebaskan, seperti itu. Nah, itu dia Sobat BLC, jawaban dari kalian semua, para Sobat BLC yang menanya begitu. Nah, diharapkan tidak puas karena biar nanti bisa diskusi kembali begitu kan. Oke, luar biasa sekali. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari Abang Da Bakhtiar ini. Pengalaman juga tadi sudah disampaikan. Beliau sudah menangani kasus ini. Itu sangat banyak, ada 1000 perkara begitu. Lebih dari 1000 lah lebih kita dari tangani. 1000 Semenjak perkara. tahun 2009 saya. Semenjak tahun sampai 2020. Dokumen banyak di belakang itu kan ya. Bahkan saya ada 3 titik dokumen tuh Tulus. Di sini kita ada 3-4 lemari, di rumah ada 3 lemari. Di kantor saya yang di Serang ada 2 lemari. Banyak banget. Setiap map itu punya cerita tersendiri itu. Dari perkara pencabulan, 28 enak atau 286 gitu kan ya. Narkoba, pembunuhan, perkara-perkara sadis sering kita tangani gitu kan ya. Luar biasa sekali ini Abang Da Bakhtiar. Dan konten-konten seperti ini akan ada di setiap hari minggunya begitu. Dan kalian para Sobat BLC yang belum bertanya mempunyai kesempatan untuk bertanya dan mempunyai kesempatan untuk dijawab oleh advokat ataupun profesi hukum yang mumpuni di bidangnya begitu. Dan kita juga mempunyai suatu grup WA yang semua bisa masuk begitu, yaitu grup WA Sobat BLC. Nanti ada linknya di deskripsi ya kawan. Oke, mungkin begitu saja ya, Bang Bakhtiar. Ya, makasih untuk Mas kesempatan Juha. kali ini. Mungkin kita nanti bisa di lain waktu Insyaallah. bisa berbincang kembali begitu, Bang. Insyaallah. Semoga Bang Bakhtiar sehat selalu Amin, begitu. amin. Segala urusan dimudahkan dan selalu sukses begitu, Bang. Amin. Sukses juga untuk kegiatan teman-teman BLC ya. Oke. Yang bekerja sama dengan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia kan, kalau tidak salah ya. Betul. Semoga sinergisitas teman-teman Permahi dan BLC ini bisa terus mengudara lah tanpa batas gitu. Betul. Apalagi di tengah pandemi memang kegiatan-kegiatan kan sangat diharuskan saya kira untuk edukasi masyarakat gitu. Betul. Ya, begitu saja Sobat BLC. Terima kasih kepada yang sudah menonton sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silakan like. Dan jika tidak suka, boleh di-dislike, tapi jangan ya. Nah, dan jangan lupa juga subscribe untuk mendukung channel Banten Lawyers Club ini untuk mengedukasi. Salah satunya seperti ini, BLC Menjawab. Dan jika kalian merasa informasi ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya begitu. Oke, saya Muhammad Zuhal Mujahid, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Dadah Sobat BLC.